Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat dan ambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia maju. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di minggu pagi hari ini. Sukacita bersama dengan Jemaat Galilea, kita dapat diberi kesempatan kembali untuk beribadah di minggu pagi ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama dengan semua anak bangsa ingin menghayati rahmat kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jemaat diundang untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemerdekaan sebagai rahmat Tuhan yang Maha Esa ini akan kita hayati, dan sebagai orang percaya, kita juga semakin berkarya di alam merdeka. Pemberitaan firman pada ibadah minggu pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Debbie Haryanto Paat.
SSI Teol. Kita saat teduh sejenak. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Angkat suaramu, nyanyilah tabung latifah dan gendang, iringi puji dalam tembahan. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah nats pembimbing yang terambil di dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17.
Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami memahami bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan pendiri bangsa yang matang dan makin teruji, mampu menyatukan berbagai keragaman. Ada Pancasila sebagai ideologi bangsa, ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Namun perjalanan bersama masih ternodai oleh kepentingan suku, ras, agama, golongan, dan perbedaan lain. Tolonglah kami dalam perjalanan terus ke depan, agar mau bergandengan tangan dan membangun negeri ini dalam alam merdeka yang Engkau beri. Kasih sayang-Mu begitu besar kepada kami, dan hanya karena kasih itu kami dapat hidup dan membangun bersama negeri yang indah dan subur ini. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Dalam syukur ulang tahun ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami merendahkan hati kami. Kami mohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus untuk menyertai dan memberkati kami, sehingga kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami boleh maknai dengan baik, menjadi warga negara Republik Indonesia yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Tolong kami Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, surat Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 yang mengatakan,
7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita pekik merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita ulang ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, supaya ada semangatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan di Indonesia berada di tengah-tengah kemajemukan. Hidup dalam masyarakat yang majemuk merupakan berkat sekaligus juga ancaman. Menjadi ancaman apabila kekristenan kita tidak membawa dampak kebaikan di tengah masyarakat. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Apakah kekristenan kita, apakah kehadiran gereja kita di tengah-tengah basis TNI Angkatan Laut ini membawa dampak kebaikan atau tidak? Ataukah gereja-gereja yang ada di dalam basis TNI Angkatan Laut, GPIB, Katolik, GPDI, bahkan juga yang di luar ada HKBP, apakah membawa dampak kebaikan di tengah-tengah lingkungan basis TNI Angkatan Laut atau tidak? Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, Om Opa yang dikasihi Tuhan, kehadiran gereja akan membawa dampak apabila kesediaan kita sebagai orang Kristen mau mengenal, mau bergaul, dan mau berkarya bersama di tengah-tengah sesama. Nah, kita ditantang untuk turut serta dalam karya bersama di tengah-tengah masyarakat. Karena semua warga masyarakat itu adalah sesama kita. Perbedaan di antara kita adalah kenyataan.
yang tidak bisa dipungkiri. Tapi kita diajak untuk memahami sesama itu, yang berbeda itu sebagai mitra dalam berkarya. Nah, kita lihat dalam pembacaan kita di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kita lihat semakin bertambah anggota persekutuan, jika tidak dibarengi dengan kecakapan mengelola, justru akan menghasilkan masalah. Jumlah bertambah banyak yang percaya kepada Kristus, masalah juga makin bertambah. Itulah pengalaman jemaat perdana. Ketika jumlah anggota jemaat perdana itu bertambah banyak, pelayanan diakonia terhadap janda-janda jemaat yang berbahasa Yunani atau Yahudi diaspora tidak terurus dengan baik. Di ayat yang pertama kita lihat. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, jadi kalau jumlah makin bertambah, bukan makin sedikit tapi makin banyak masalah. Timbul apa? Sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Mereka tidak puas. Mereka bersungut-sungut dan memprotes jemaat berbahasa Ibrani. Penyebab kesulitan adalah soal bahasa. Karena para murid masih terbiasa dengan menggunakan bahasa Aram dan Yahudi. Sementara mereka berjumpa dengan pengikut Yesus, yaitu jemaat perdana, dari bangsa-bangsa yang berbeda. Orang-orang Yahudi dengan bahasa Yunani di luar Palestina rupanya mengalami kesulitan dalam hal berkomunikasi. Melihat fenomena ini, para rasul sadar dan melakukan pembenahan. Para rasul mendengarkan dan merespon persoalan secara demokratis, mengajak setiap pihak untuk menjadi bagian dari solusi. Jadi setiap pihak untuk menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah atau problem. Apa langkah-langkah konkret untuk menemukan solusinya? Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada 5 K. K yang pertama kumpul. Lihat ayat kedua. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, para rasul memanggil seluruh jemaat untuk berkumpul. Protes boleh, bisik-bisik silakan, mempercakapkan persoalan tidak apa-apa. Tapi mari kita kumpul berbicara tentang persoalan itu. Jangan biarkan bisik-bisik jadi sungut-sungut lalu hasut menghasut. Ketika ada niat berkumpul dan menyelesaikan persoalan, maka selalu ada namanya jalan keluar. Mari kumpul, jangan menjauh, jangan memisahkan diri. Mari kumpul dan berbicara dari hati ke hati. Apa masalahnya? Apa persoalannya? Untuk kita carikan solusi bersama. Yang kedua, komunikasi. Kumpul untuk berbicara atau untuk komunikasi. Umat yang tidak puas, demikian juga para rasul. Kita lihat apa yang menjadi fokus para rasul sehingga mereka tidak puas. Ayat kedua. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Lihat ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ketidakpuasan ini merupakan evaluasi diri dari para rasul. Fokus para rasul terarah untuk mendeteksi apa yang menjadi persoalan dan bukan pada siapa biang masalahnya. Jadi, apa yang menjadi persoalan dan bukan pada siapa biang masalahnya. Fokus pada apa inti masalah daripada siapa yang salah. Jadi fokus pada inti masalah bukan pada siapa yang salah.
Pernyataan rasul-rasul ini Bapak Ibu Saudara-saudara mau menjelaskan bahwa kalau kita tidak puas, mari kita tidak puas karena ada tugas yang seharusnya menjadi konsentrasi kita yang terabaikan, bukan karena mengedepankan selera dan kepentingan sendiri. Jadi pernyataan rasul-rasul mau menjelaskan bahwa kalau kita tidak puas, mari kita tidak puas karena ada tugas yang seharusnya menjadi konsentrasi kita, tapi kita tidak lakukan, tapi terabaikan oleh kita. Bukan karena mengedepankan selera dan kepentingan sendiri. Mari kita tidak puas karena tanggung jawab dan panggilan utama kita terabaikan. Di ayat kedua, jadi kumpul komunikasi. K yang kedua. K yang ketiga, kelola dan kerjakan. Rasa tidak puas harus dikelola menjadi tanggung jawab. Persekutuan yang sehat adalah mereka yang mengelola ketidakpuasan menjadi tanggung jawab. Jika hanya protes dan berteriak, saya tidak puas, maka itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi para rasul mengajak umat untuk bertanya, apakah panggilan dan tanggung jawab saya sudah saya lakukan sehingga persoalan tersolusikan? Sehingga persoalan itu mendapatkan jalan keluar. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam rangka mengelola tanggung jawab dan panggilan, ayat 3-4. Para rasul melakukan, apa yang dilakukan para rasul? Ketika mereka kumpul, mereka berbicara, mereka tahu, oh ini masalahnya. Mereka mengelola dan mengerjakan. Lihat di ayat 3-4. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa sendiri. Mereka harus berbagi tugas. Mereka membutuhkan orang lain untuk membantu pelayanan ini. Jadi ada distribusi peran, ada tugas dan wewenang. Jadi ada berbagi tugas tanggung jawab, berbagi peran. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan semua serba serabutan. Yang lebih penting Bapak Ibu Saudara-saudara adalah kerjakan yang menjadi tugas dan wewenangmu dengan penuh tanggung jawab. Persekutuan yang sehat adalah persekutuan yang mengambil peran dan tidak membiarkan 1-2 orang bekerja dengan kewalahan. Jadi yang diminta adalah kita berpartisipasi, mengerjakan tugas dan panggilan kita. Jadi setiap orang itu punya peran, punya tugas, punya tanggung jawab yang harus dilakukan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada inisiatif dari kita untuk kita juga berpartisipasi. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan dalam persekutuan ini. Yang keempat adalah kepercayaan. Ketika rasul-rasul membahas persoalan itu dengan jemaat, mereka tidak melemparkan persoalan itu saja. Atau begini, tidak hanya mengkritik, tidak hanya memberikan ide, tidak hanya memberikan saran, tapi juga ada solusi yang diberikan. Seringkali kan kita kritik, tapi nggak kasih solusi. Kasih ide, tapi tidak memberikan penjelasan bagaimana ide itu dapat dilakukan dalam kehidupan persekutuan. Ketika rasul-rasul membahas persoalan itu, mereka memberikan solusi. Mereka menawarkan rumusan solusi. Tadi di ayat 3-4. Pilih beberapa orang di antaramu untuk melayankan meja, supaya kami bisa fokus pada main bisnis kami. Jadi 7 orang itu
melayankan meja, tapi para rasul mengkhususkan diri melakukan pelayanan doa dan firman Tuhan. Lihat ya, di ayat yang keempat. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi untuk melayankan meja atau untuk kunjungan diberikan kepada diaken dari 7 orang yang terpilih itu. Sehingga para rasul dapat khusus hanya melakukan pelayanan doa dan firman Tuhan. Para rasul merangkul banyak orang sehingga pelayanan dapat dirasakan oleh banyak orang. Keputusan para rasul untuk bekerja sama merupakan langkah maju dalam karya bersama jemaat. Dan dengan bekerja sama, kehadiran para murid akan semakin dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Rasul-rasul mempercayai mereka untuk memilih. Lihat ya, kepercayaan apa yang diberikan para rasul adalah para rasul mempercayai mereka untuk memilih orang-orang apa? Kualifikasinya apa? Orang-orang terpercaya untuk mewakili dan diangkat sebagai diaken. 7 nama yang dipilih adalah mereka yang dikenal memiliki rekam jejak bersih dan baik di tengah masyarakat dan jemaat. Yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 7 orang ini adalah tidak semua yang dipilih adalah orang Yahudi yang berlatar belakang dari daerah Palestina. Karena banyak pengikut Yesus juga adalah orang Yunani dan semua orang harus dilayani. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat yang kelima, yang menarik di ayat 5 siapa? Dari 7 orang ini adalah Nikolaus. Dikasih keterangan di situ di ayat 7 kan? Seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nikolaus belum percaya kepada Kristus. Keyakinan yang tidak sama. Tapi Nikolaus diajak berkarya bersama untuk membantu orang-orang miskin dan tersisih. Para rasul menghayati pelayanan meja itu tidak untuk mengkristenkan orang, tidak untuk mengkristenisasi. Jadi pelayanan yang kita lakukan, mungkin bantuan yang kita berikan, itu bukan untuk mengkristenkan orang, bukan untuk mengkristenisasi, tapi adalah wujud kasih kita, kepedulian kita, kepekaan kita kepada sesama. Mereka melayani semua orang dengan tulus, dengan kasih dan perhatian. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam persekutuan, kalau kita tidak percaya satu dengan lainnya, hasilnya apa? Hasilnya adalah prasangka buruk terhadap orang lain. Tapi kalau kita percaya satu dengan yang lainnya dan melakukan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, itu akan mendatangkan sesuatu yang bermanfaat dan kebaikan untuk bersama. Tapi kalau kita mulai tidak percaya satu dengan yang lainnya, hasilnya itu prasangka buruk. Dan itu tidak baik. Jadi melayanilah dengan tulus kasih dan perhatian. Kalau 4K ini dilaksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, maka akan muncul K yang kelima. Apa itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Kerajaan Allah hadir. Dalam berkarya bersama, para rasul mendoakan semua orang supaya mendapatkan peneguhan Allah. Kehadiran mereka berdampak, lihat di ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi kehadiran mereka yang peduli, yang membantu, melakukannya dengan tulus, dengan kasih dan perhatian,
hasilnya akan nampak. Orang melihat, oh orang Kristen itu baik, orang Kristen itu peduli, orang Kristen itu perhatian, orang Kristen berbagi kasih. Makin hari kekristenan semakin luas dan semakin dikenal oleh banyak orang. Karena apa? Kekristenan tidak hanya pengakuan kepercayaan kita, tapi pengakuan itu diaktualisasikan, diwujud nyatakan dalam perbuatan nyata. Dan itu dilihat orang, dan itu dirasakan oleh orang lain. Sehingga itu berdampak. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sempat saya mikir-mikir ketika buat khotbah ini. Ketika gereja kita, GPIB, Kristen lah, ada Katolik, GPIB, GPDI, ada HKBP. Kita tinggal dan merasakan fasilitas yang diberikan oleh TNI Angkatan Laut. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan bersama? Tidak kita lihat ini Katolik, GPIB, GPDI, dan HKBP. Tapi bagaimana sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, yang tinggal dalam basis TNI Angkatan Laut, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa buat bersama? Sehingga kehadiran kita itu dirasakan oleh lingkungan kita. Jadi ada kegiatan dalam hal kebersamaan. Sebagai orang-orang Kristen yang tinggal dalam basis TNI Angkatan Laut. Apa yang bisa kita lakukan? Pernah nih ngomong-ngomong sama Pendeta Anton, pernah usul-usulan gitu, ngomong-ngomong kan bilang, kita buat kolam yang di sebelah Pertamina itu loh Bapak Ibu. Kan ada tanah yang kosong, nggak ada, kayaknya nggak dibuat kan? Ya tanah itu yang biasa katanya orang-orang suka refreshing di situ. Kenapa kita nggak buat taman di situ? Kita buat taman kah di situ sehingga ada yang bisa kita lakukan, ada yang bisa dilihat. Orang lain juga bisa ikut merasakan hadirnya taman itu. Kan daripada itu nggak dibuat, nggak dikerjakan, cuman kosong berantakan begitu kan? Kenapa kita nggak buat sesuatu? Kenapa kita nggak ngerjakan sesuatu? Ya itu dia aja, yang lain-lainnya bisa dibuat. Nah mungkin ada nanti Paro yang mengatur. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, 5K ini yang disampaikan dalam pembacaan kita. Dan dalam rangka HUT ke-75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hidup yang majemuk ada dua pilihan, merangkul atau meniadakan sesama. Kalau kita memilih pada peniadaan sesama, maka yang ada adalah kesombongan dan arogansi, dan menjadi tanda bahwa kehidupan iman belum kita hayati dengan baik. Kalau kita merangkul sesama dan kita belajar untuk dapat bekerja sama dengan sesama, dan itu menjadi pilihan kita, dengan begitu ikatan kasih bisa dibangun dan kehidupan bersama menjadi bermakna. Tema kita adalah membangun rumah bersama, membangun rumah secara umum Negara Kesatuan Republik Indonesia, membangun rumah bersama juga sebagai sebuah persekutuan jemaat GPIB, bahkan juga membangun rumah bersama sebagai orang yang percaya kepada Kristus di dalam basis TNI Angkatan Laut. Apa sesuatu yang bisa kita buat? Apa sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama untuk bisa dirasakan bersama dan itu bermakna bagi sesama? Amin.
bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, bersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syukur kita dalam rangka HUT ke-75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk 75 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ada dan kami tinggal di dalamnya. Kami merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kepelbagaian sebagai warga negara Republik Indonesia, biarlah kami maknai dengan baik untuk kami dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya. Kami berdoa dan menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami dalam memimpin dan mengatur bangsa dan negara ini. Tolong mereka Tuhan dalam menangani dampak dari pandemi ini. Berkati mereka, tolong mereka, sehingga mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri, kepentingan golongan atau kepentingan partai mereka. Kami juga menyerahkan dalam proses pemilihan kepala daerah, terkhusus untuk wali kota Surabaya. Tuhan memberkati proses pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada bulan Desember nanti. Biarlah berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Siapapun nanti yang akan terpilih untuk memimpin kota Surabaya ini, biarlah itu atas kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi para ilmuwan yang saat ini sedang berusaha menangani untuk mencari obat ataupun vaksin dalam menangani pandemi ini. Berkati mereka Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dalam keilmuan dan kepintaran mereka dan dalam tuntunan Tuhan, mereka dapat menemukan vaksin ataupun obat dalam menangani pandemi ini. Kami bermohon Tuhan untuk PT Bio Farma yang saat ini bertanggung jawab bersama-sama dengan Universitas Pajajaran dalam menangani untuk menemukan obat vaksin ini. Tuhan juga berkati mereka. Para sukarelawan yang saat ini boleh membantu, Tuhan juga berkati dan berikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, Tuhan juga berkati mereka dalam tugas kemanusiaan yang mereka lakukan saat ini. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, bahkan juga berkati dan lindungi keluarga yang mereka cintai. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa untuk Ibu Yusil Tanah Hitu Mesing, Bapak Cornel Tanah Hitu Mesing, Ibu Oldipai, Ibu Freli Lumangkun, Bapak Julius Kristanto. Kami juga berdoa untuk Ibu Norjo Narande. Kami juga berdoa untuk Ibu Yuliana Tulenan dalam proses pemulihan ataupun sakit yang mereka rasakan. Bapa di dalam surga, Engkaulah tabib agung kami. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Bahkan juga siapapun yang saat ini sedang bermohon untuk kesembuhan sakit yang mereka rasakan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Tolong dan berkati mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan kesehatan.
Berikan mereka semangat untuk sembuh sehat, bahkan melawan segala sakit penyakitnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bintal Angkatan Laut. Kami juga menyerahkan mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa bagi Panglima Armada 2, bahkan Komandan Lantamal 5, beserta jajarannya. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan. TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Tuhan juga memberkati mereka. Tolong kami Tuhan sehingga kami juga mendukung dan berpartisipasi dengan baik di tengah-tengah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kami, di mana kami tinggal hidup dan berkarya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi gereja kami, GPIB. Tuhan memberkati pendeta, diaken, penatua, pengurus pelayan ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada. Tuhan bahkan juga pegawai gereja dan koster. Tuhan memberkati kehadiran jemaat GPIB Galilea Surabaya di tempat ini. Sehingga kami belajar memberi diri yang terbaik. Kami belajar bertanggung jawab dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tinggal di dalam basis maupun di luar basis. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan. Tolong mereka Tuhan, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap masa depan mereka. Sehingga mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dan mencapai masa depan yang mereka inginkan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Sehingga setiap doa yang kami naikkan tidak terhalang karena dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian solo dari Bapak Penatua Samson Damaryana. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih untuk kesaksian puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kepada jemaat yang hadir, mohon persembahan dimasukkan ke dalam kotak yang telah tersedia di depan, yang akan dipandu oleh penerima tamu. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 2. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku suka membagi pada orang takutnya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apalah ku yang kanan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Warta Jemaat 1. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Galileas Surabaya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun. Indonesia maju. Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kita. 2. Ucapan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Debbie SW Haryanto Paat SSI Teol atas pelayanan firman-Nya pada hari ini. 3. Ucapan terima kasih kepada presbiter dan keluarga serta anggota TNI AL yang ikut ambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Doa kami, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Pembacaan naskah proklamasi. Jemaat, kami jemput bangkit berdiri. Naskah proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jemaat tetap berdiri. Dengan tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengarlah amanat pengutusan. Marilah kita membangun dalam masyarakat yang merdeka dan melakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.